masa depan Marcus Rashford tengah menjadi topik hangat. Ia dikabarkan telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Manchester United, setelah 3 kali tidak masuk dalam skuad utama Setan Merah yang diracik oleh Ruben Amorim. Saat ini, Rashford mulai dikaitkan dengan sejumlah klub besar. Beberapa tim top Eropa disebut tertarik menggunakan jasa penyerang berusia 27 tahun tersebut. Menurut laporan dari Fitch, Rashford memiliki peluang untuk hijrah ke Italia pada tahun 2025. Napoli dilaporkan berminat merekrutnya, dengan pelatih mereka, Antonio Conte, yang dikabarkan tertarik pada gaya bermain Rashford. Conte meyakini bahwa Rashford akan cocok dengan skema permainan yang ia terapkan di Napoli. Selain itu, Napoli juga berpotensi kehilangan Kvaratskhelia pada tahun 2025, sehingga Rashford dianggap sebagai opsi yang ideal untuk memperkuat tim. Manchester United sedang bersiap menghadapi bursa transfer Januari 2025. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan berencana merekrut beberapa pemain baru untuk memperkuat skuad mereka. Salah satu posisi yang menjadi prioritas pelatih Ruben Amorim adalah bek kiri, mengingat Luke Shaw yang menempati posisi tersebut kerap mengalami cedera. Oleh karena itu, Amorim membutuhkan pengganti yang dapat diandalkan. Saat ini, beberapa nama bek kiri telah dikaitkan dengan Manchester United. Namun, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milos Kerkez menjadi kandidat terkuat untuk bergabung. Menurut Romano, MU sebenarnya sudah lama tertarik pada Kerkez. Meski baru memasuki musim keduanya di Premier League bersama Bournemouth, Kerkez telah tampil mengesankan sejak musim debutnya. Selain itu, usia mudanya membuat MU melihat pemain timnas Hungaria ini sebagai solusi jangka panjang untuk posisi bek kiri mereka. Barcelona tengah menjalani periode terburuk mereka di La Liga dalam 16 tahun terakhir, dengan situasi tim berubah drastis hanya dalam beberapa pekan. Kekalahan terbaru terjadi saat menghadapi Atletico Madrid. Namun, menurut laporan Sport, Hansi Flick tidak terlalu khawatir dengan hasil tersebut. Dalam analisis usai pertandingan, Flick justru menyatakan rasa bangganya terhadap performa timnya saat melawan salah satu tim terbaik di Eropa. Pandangan Flick ini juga didukung oleh manajemen klub, yang percaya bahwa jika Barcelona terus tampil seperti itu melawan tim-tim besar, peluang untuk bersaing merebut gelar tetap terbuka. Namun, Flick menyoroti bahwa kekalahan dari tim seperti Las Palmas dan Leganes menjadi masalah yang lebih serius. Ia menilai persoalannya bukan pada kualitas lawan, tetapi pada kurangnya motivasi dan intensitas yang ditunjukkan tim saat menghadapi lawan yang lebih kecil. Robert Lewandowski kini telah berusia 36 tahun. Tanpa kehadiran Lewandowski, Hansi Flick biasanya mengandalkan Dani Olmo sebagai false nine di lini depan. Menurut laporan Tribuna, Barcelona diprediksi akan mendatangkan striker baru pada musim 2025. Beberapa nama telah masuk dalam daftar incaran, seperti Darwin Núñez, Victor Osimhen, hingga Victor Gyökeres dari Sporting. Di sisi lain, Chelsea dikabarkan tertarik menawarkan Christopher Nkunku kepada Barcelona. Meski ada banyak pilihan striker yang tersedia, masalah utama bagi Barcelona adalah keterbatasan dana. Untuk mendapatkan modal membeli striker baru, klub harus menjual sejumlah pemain terlebih dahulu. Dalam 2 musim terakhir, Barcelona sebenarnya telah berencana melepas pemain seperti Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres, hingga Ansu Fati. Masa kepemimpinan Pep Guardiola di Manchester City telah diwarnai dengan kesuksesan luar biasa. Pelatih berusia 52 tahun itu berhasil membawa klub meraih 6 gelar Liga Primer Inggris, serta trofi Liga Champions sejak tiba di Etihad pada 2016. Meski demikian, tekanan terhadap Guardiola kini semakin besar di tengah krisis performa tim, yang hanya mencatatkan 1 kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir. Mantan gelandang Liverpool, Didi Hamann, mengomentari situasi sang pelatih. Guardiola sebelumnya pernah menyatakan bahwa melatih tim nasional adalah opsi menarik jika ia meninggalkan City. Namun, Hamann menyebutkan bahwa suatu hari Guardiola bisa saja melatih Real Madrid, meskipun memiliki ikatan kuat dengan Barcelona. Dan ini bukan pertama kalinya Guardiola dikaitkan dengan Real Madrid, meski ia telah membantah spekulasi tersebut. Liverpool tengah menghadapi tantangan besar, karena 3 pemain kunci mereka akan memasuki 6 bulan terakhir kontrak pada 30 Juni mendatang. Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan Trent Alexander-Arnold, semuanya berada dalam situasi tersebut. Sementara hingga kini, belum ada pembicaraan resmi terkait perpanjangan kontrak. Ketertarikan Real Madrid terhadap Alexander-Arnold sudah lama menjadi pembicaraan publik. Namun, baru-baru ini muncul rumor bahwa Van Dijk juga menjadi incaran klub Spanyol tersebut. Meski begitu, laporan dari Marca menyebutkan bahwa rumor tersebut tidak benar. Real Madrid tidak menunjukkan minat atau melakukan kontak untuk merekrut Van Dijk. Meskipun Los Blancos menghormati dan mengagumi bek asal Belanda itu, ia tidak termasuk dalam rencana masa depan mereka. Palmer baru menjalani musim keduanya bersama Chelsea, setelah direkrut dari Manchester City pada 2023 dengan biaya yang cukup besar. Namun, investasi besar yang dilakukan The Blues terbukti tepat, karena Palmer segera menjadi salah satu pemain terbaik di tim.
Ia konsisten menyumbangkan gol dan assist untuk Chelsea. Meski demikian, Maresca merasa khawatir dengan performa gemilang Palmer. Ia melihat tanda-tanda bahwa Chelsea mulai terlalu bergantung pada sang pemain, yang menurutnya bukan situasi ideal bagi tim maupun pelatih. Dalam konferensi pers terbarunya, Maresca mengungkapkan kekhawatirannya. "Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kami harus mengurangi ketergantungan pada Palmer," tegasnya. Sembari menekankan bahwa absennya Palmer dapat membawa dampak buruk bagi The Blues. Liverpool saat ini mengumpulkan 39 poin dari 16 pertandingan, dengan rincian 12 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Selain itu, Virgil van Dijk dan rekan-rekannya menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di Liga Inggris. Di Liga Champions, Liverpool juga berhasil meraih kemenangan dalam 6 laga yang mereka jalani, sehingga kini mereka memuncaki klasemen Liga Champions, dan hampir dipastikan lolos ke babak 16 besar. Dengan catatan sempurna tersebut, banyak yang memprediksi Liverpool sebagai calon juara Liga Inggris musim ini, salah satunya adalah mantan pelatih Tottenham, Tim Sherwood. Ia menilai bahwa tim asuhan Arne Slot saat ini terlalu sempurna, dan sangat layak dijagokan sebagai juara Liga Inggris. Performa AC Milan di paruh pertama musim ini dinilai kurang memuaskan. Kondisi ini mendorong manajemen klub untuk memperkuat tim pada bursa transfer musim dingin. Fokus utama Milan, kabarnya adalah memperkuat lini tengah, dan salah satu pemain yang masuk dalam radar mereka adalah gelandang Torino, Samuel Ricci. Namun menurut laporan Tuttosport, upaya Milan untuk merekrut Ricci kemungkinan besar akan menemui jalan buntu. Pasalnya, manajemen Torino tidak berniat melepas gelandang berusia 23 tahun tersebut. Ricci dianggap sebagai pemain kunci dalam tim, dan Torino tidak memiliki pemain pengganti yang sepadan. Oleh karena itu, mereka dikabarkan akan menolak semua tawaran yang datang untuk Ricci pada bursa transfer mendatang. Juventus masih kesulitan bersaing di papan atas klasemen Liga Italia musim ini. Hingga pekan ke-17, mereka menempati posisi ke-6 dengan 31 poin. Meski belum terkalahkan, Juventus lebih sering meraih hasil imbang daripada kemenangan. Penampilan Juventus yang kurang memuaskan ini mendapat sorotan dari Antonio Cassano. Mantan pemain timnas Italia tersebut menilai, La Spezia Signora tidak menunjukkan perkembangan di bawah asuhan Thiago Motta. Menurutnya, Juventus perlu mempertimbangkan pelatih baru untuk menggantikan Motta. Cassano merekomendasikan Roberto Mancini, yang pernah membawa Italia juara Euro 2020. Saat ini, Mancini sedang tidak memiliki pekerjaan setelah diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Cassano percaya bahwa Mancini adalah kandidat yang layak untuk melatih Juventus. Ketertarikan Juventus pada Joshua Zirkzee bukan lagi rahasia. Striker tersebut diincar karena memiliki hubungan baik dengan Thiago Motta, mantan pelatihnya di Bologna. Namun, Manchester United menegaskan tidak berniat melepas Zirkzee. Ruben Amorim, pelatih United, juga menegaskan bahwa sang striker masih dibutuhkan untuk sisa musim ini. Namun menurut laporan Calcio Mercato, Juventus tidak akan menyerah begitu saja. Mereka berencana kembali mencoba merekrut Zirkzee pada bursa transfer musim dingin. Juventus dikabarkan sangat menginginkan striker baru untuk memperkuat lini serang mereka, mengingat performa Dusan Vlahovic yang sedang tidak konsisten. Zirkzee dianggap sebagai solusi ideal, karena sudah memahami gaya bermain Thiago Motta, sehingga diharapkan dapat langsung beradaptasi dengan cepat di skuad Juventus. Pemain Venezia, Jai Itzes, bertekad membantu timnya meraih kemenangan saat bertandang ke markas Napoli pada Minggu 29 Desember. Sebelumnya, Itzes berhasil membawa Venezia meraih kemenangan penting atas Cagliari pada pekan ke-17 Liga Italia. Kemenangan tersebut menjadi momentum penting bagi Venezia dalam upaya keluar dari zona degradasi. Jai Itzes semakin termotivasi untuk menutup tahun 2024 dengan hasil positif melawan Napoli. 3 poin hebat di akhir tahun ini. Satu lagi sebelum akhir 2024. Forza Venezia, tulis Itzes melalui akun Instagram pribadinya. Meski demikian, pertandingan melawan Napoli diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi Venezia. Bermain di kandang lawan, mereka menghadapi Napoli yang merupakan tim kuat, dan sedang berusaha merebut posisi puncak klasemen sementara Liga Italia dari Atalanta. Kontrak Joshua Kimmich dengan Bayern Munich akan berakhir pada akhir musim ini. Hingga kini, belum ada kepastian apakah pemain asal Jerman tersebut akan memperpanjang masa baktinya. Bayern sendiri berharap, Kimmich tetap bertahan di Allianz Arena, dan akan berusaha keras meyakinkannya untuk segera menandatangani perpanjangan kontrak. Klub harus bergerak cepat agar tidak kehilangan Kimmich secara gratis. Jika pemain berusia 29 tahun itu tidak segera memperbarui kontraknya, ia berpeluang bergabung dengan klub lain tanpa biaya transfer. Menurut laporan Sky Sport, Bayern telah memberikan ultimatum kepada Kimmich untuk membuat keputusan terkait kontraknya pada Januari. Di Rotten, tampaknya mulai kehilangan kesabaran dengan situasi ketidakpastian ini.
Milan Skriniar kini lebih sering mengisi bangku cadangan di PSG, setelah pelatih Luis Enrique memilih William Pacho dan Marquinhos sebagai starter di posisi bek tengah. Pergantian ini memicu spekulasi, bahwa bek berpengalaman tersebut mungkin akan hengkang dalam beberapa pekan mendatang. Meskipun sempat dikaitkan dengan sejumlah klub pada musim panas lalu, Skriniar memilih bertahan di Paris Saint-Germain. Namun, dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, peluang pindah ke klub lain tampaknya semakin terbuka. Kembali ke Serie A, tempat ia pernah membela Inter Milan, menjadi opsi yang paling kuat. Menurut laporan Football Italia, Skriniar dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Juventus. Sementara negosiasi antara PSG dan klub Italia itu mengenai biaya transfer masih berlangsung. Memasuki musim 2024-2025, Chelsea memiliki kedalaman tim yang sangat luar biasa. The Blues mengarungi paruh pertama musim ini dengan total lebih dari 40 pemain di tim utama mereka. Situasi ini menjadi kekuatan, sekaligus masalah bagi Chelsea. Pasalnya, beban gaji mereka menumpuk, dan banyak pemain yang minim mendapatkan jam bermain. Maresca menyebut bahwa situasi ini tidak ideal untuk timnya. Alhasil, mereka harus memangkas skuad mereka di bulan Januari nanti. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Maresca menyebut bahwa Chelsea bakal melepas beberapa pemain mereka di bulan Januari 2025 nanti. Ia menyebut bahwa pemain-pemain yang minim mendapatkan jam bermain akan mereka lepas ke klub lain. Ya, pemain-pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di tim kami, kemungkinan besar akan pergi di bursa transfer yang akan datang, kata Maresca. Sejak bursa transfer musim panas lalu, Barcelona dikabarkan berencana mendatangkan bek tengah baru. Keterbatasan stok bek tengah, membuat Hansi Flick ingin memperkuat lini pertahanan timnya. Salah satu nama yang kerap dikaitkan dengan Barcelona, adalah Jonathan Tah. Menurut laporan Fabrizio Romano, Barcelona semakin dekat untuk merekrut Tah. Negosiasi antara kedua pihak disebut hampir mencapai kesepakatan. Dalam sebulan terakhir, Barcelona dilaporkan intens berkomunikasi dengan perwakilan Tah untuk membahas kepindahannya ke Camp Nou. Setelah proses yang cukup panjang, Tah dikabarkan telah memberikan persetujuan secara umum untuk bergabung. Saat ini, Barcelona sedang menyelesaikan beberapa detail kontrak, sebelum transfer tersebut diumumkan secara resmi. Manchester City gagal menang lawan Everton di laga pekan ke-18 Premier League musim ini, di Etihad Stadium. Laga Boxing Day ini didominasi oleh Man City. Mereka punya kans menang, akan tetapi Erling Haaland gagal melesakkan penalti yang didapat The Citizen. Gol dari Manchester City dicetak oleh Bernardo Silva. Sementara itu, gol Everton dihasilkan Iliman Ndiaye. Hasil imbang ini membuat City terpuruk di posisi 6 klasemen sementara Liga Inggris, dengan koleksi 28 poin dari 18 laga. Chelsea kena comeback oleh Fulham di laga pekan ke-18 Premier League di Stamford Bridge. Pertandingan ini berlangsung tak mudah bagi Chelsea. Fulham bisa bertahan secara solid, dan serangan mereka sangat efektif. Gol Chelsea dicetak oleh Cole Palmer. Sementara gol Fulham dihasilkan Harry Wilson dan Rodrigo Muniz. Hasil ini membuat Chelsea tetap mengemas 35 poin dari 18 laga, tapi mereka masih ada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris. Manchester United menyambangi Wolverhampton di Molineux Stadium dalam duel Boxing Day Premier League musim ini. Laga berlangsung alot sesuai prediksi. Skor sempat terkunci 0-0 di babak pertama. Lalu, kartu merah Bruno Fernandes di awal babak kedua mengubah arah pertandingan. Wolves lantas mencetak gol di menit ke-58 lewat aksi Matheus Cunha. Di ujung laga, gol kedua Wolves dicetak oleh Hwang Hee-chan lewat skema serangan balik cepat. MU pun tidak bisa membalas. Hasil ini krusial bagi Wolves untuk keluar dari zona degradasi. Sementara MU masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen. Liverpool meladeni Leicester City di Anfield dalam duel Boxing Day Premier League. Laga ini berlangsung menarik, hanya The Reds masih lebih tangguh. Kali ini, Leicester membuat kejutan lebih dahulu dengan gol Jordan Ayew di awal laga. Namun, Liverpool balas merespons dengan 3 gol melalui Cody Gakpo, Curtis Jones, dan Mohamed Salah. Kemenangan ini menjaga posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. The Reds unggul dengan 42 poin dari 17 pertandingan.